Ketika seorang nelayan miskin menemukan mutiara naga yang hilang, 4 raja samudra muncul menuntut keseimbangan dunia. Namun saat keserakahan manusia memburu pusaka itu, Xiaoyan harus memilih, menyerahkan hidupnya yang tenang, atau menyelamatkan laut yang selama ini memberinya kehidupan. Kamu suka kisah legenda? Pastikan like dan subscribe ya. Di ujung timur negeri itu, ada sebuah desa pesisir yang berdiri di antara tebing garam dan ombak yang tak pernah benar-benar tidur. Rumah-rumah kayunya kusam dimakan angin, atap-atap rumbia menunduk seolah lelah menghadapi musim yang tak pernah ramah. Setiap pagi, garis pantai dipenuhi langkah para nelayan yang berjuang mempertahankan hidup, sementara perahu-perahu tua berderit diikat pada pasak kayu yang mulai lapuk. Tak ada gemerlap, tak ada kemewahan, hanya aroma asin laut, suara burung camar, dan harapan tipis yang selalu dibawa angin dari tengah samudra. Di antara desa sederhana itu, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Xiaoyan. Ia tidak memiliki apapun selain jala tua peninggalan ayahnya dan sebuah perahu kecil yang disewanya dari tetua desa. Walau hidupnya keras dan sempit, Xiaoyan selalu menyempatkan tersenyum pada anak-anak yang berlari di tepi pantai dan menolong tetangganya menurunkan perahu ketika ombak sedang tinggi. Kesabaran dan hatinya yang hangat membuat ia disukai banyak orang, meski keberuntungan jarang berpihak padanya. Hari-hari belakangan ini menjadi lebih sulit dari biasanya. Hasil tangkapannya hampir tak ada, sementara kebutuhan hidup terus menuntut. Banyak nelayan mulai menyerah dan bekerja di kota, tetapi Xiaoyan tetap bertahan, yakin bahwa laut tidak akan menutup pintu selamanya. Ia memandang cakrawala setiap fajar, mencari tanda-tanda perubahan, meski yang kembali selalu sama: laut yang luas, angin yang pahit, dan doa yang belum dijawab. Pada suatu malam dengan bulan yang pucat seperti porselen basah, ia merasa didorong oleh sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Alih-alih kembali ke rumah, kakinya melangkah menuju perahunya, seolah ada suara halus yang mengajak. Xiaoyan memutuskan melaut lebih jauh dari biasanya, ke arah di mana cahaya bulan membentuk garis perak panjang di permukaan air. Angin malam begitu tenang, seakan menyembunyikan sesuatu di bawah permukaan laut. Ketika jala tuanya ia lemparkan, permukaan air bergelombang ringan, tetapi kemudian menjadi sangat hening. Dalam keheningan itu, jala tiba-tiba ditarik oleh sesuatu, bukan oleh ikan, bukan oleh arus, tetapi oleh kekuatan lembut yang terasa hidup. Xiaoyan menariknya perlahan, merasakan getaran halus yang membuat tengkuknya merinding. Apapun yang ada di dalam jala, ia tahu itu bukan tangkapan biasa. Saat jala muncul dari air, cahaya lembut biru keperakan memancar di antara anyaman benang. Di dalamnya tergeletak sebuah mutiara besar, berdenyut halus seperti memiliki napas sendiri. Ketika ia mengangkatnya, seketika ia merasakan kehangatan lembut yang mengalir dari permukaannya. Hangat seperti sentuhan makhluk hidup. Tanpa ia sadari, Xiaoyan baru saja menemukan mutiara naga, pusaka berharga yang dijaga oleh Dragon King of the Four Seas, penguasa samudra timur, selatan, utara, dan barat. Dan dengan itu, takdirnya mulai berubah. Sejak malam ketika ia menemukan mutiara itu, tidur Xiaoyan menjadi tidak tenang. Setiap malam ia bermimpi tentang lautan luas yang terbentang tanpa akhir. Tetapi bukan lautan yang ia kenal sejak kecil. Dalam mimpinya, air berubah warna mengikuti arah angin. Merah keemasan di selatan, hijau zamrud di barat, biru gelap di utara, dan biru terang di timur. Ombak-ombak itu saling berbisik, memanggil namanya dengan suara yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya, seperti bahasa yang sudah lama hilang dari dunia manusia. Pada malam kedua,
Mimpi itu semakin jelas. Ia melihat 4 naga raksasa yang melayang di antara kabut samudra, masing-masing membawa cahaya dari arah asalnya. Naga selatan memancarkan kehangatan seperti matahari musim panas. Naga utara membawa angin dingin yang menusuk namun indah. Naga barat memancarkan aroma tanah basah pasca hujan. Dan naga timur bersinar paling terang seperti cahaya fajar. Keempat naga itu seolah mengawasinya, bukan dengan permusuhan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang dalam. Saat ia terbangun, mutiara itu masih memancarkan cahaya lembut dari sudut ruangan. Cahaya itu tampak hidup, berdenyut pelan seperti napas. Xiaoyan menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya apa hubungannya dengan mimpi yang ia alami. Meski hati kecilnya takut, ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa mutiara itu membawa sesuatu yang lebih besar daripada keberuntungan. Seakan ia sedang memegang peta menuju takdir baru yang belum pernah ia bayangkan. Penduduk desa mulai merasakan sesuatu yang berbeda pula. Air laut menjadi lebih jernih dari biasanya, angin pagi terasa lebih hangat, dan burung camar terbang lebih rendah seolah mencari sesuatu di desa. Beberapa tetua desa berbisik-bisik bahwa pertanda ini tidak biasa, bahwa samudra sedang bergerak, mengubah arah angin dan gelombang. Namun mereka tidak menduga bahwa pusat perubahan itu berada tepat di rumah kecil milik Xiaoyan. Xiaoyan sendiri mulai merasakan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak lagi seorang nelayan biasa. Ketika ia menyentuh air laut, terasa seolah air mengenalinya. Ketika ia menatap cakrawala, ada perasaan bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang bukan manusia. Namun meski ia tidak mengerti secara pasti, ia merasakan panggilan halus di dalam dadanya. Seolah lautan meminta ia menemuinya. Dan pada malam ketiga, ketika langit mendung tanpa bintang, ia kembali bermimpi. Kali ini bukan mimpi tentang lautan, melainkan tentang seorang raja naga bermahkota air yang berputar seperti pusaran cahaya. Suara sang raja naga bergema dalam hatinya, dalam bahasa yang aneh, namun dapat ia pahami. Penguasa 4 samudra mencarimu, Xiaoyan. Mutiara itu telah memilihmu. Pagi itu laut tampak berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. Kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan air, membuat garis cakrawala tampak samar seperti lukisan yang belum selesai. Xiaoyan berdiri di tepi pantai, memegang perahunya dengan kedua tangan, merasakan angin dingin yang datang dari utara menghantam wajahnya. Biasanya angin utara membawa ancaman badai. Tetapi kali ini angin itu terasa seperti undangan, dingin, namun lembut dan terarah. Ia merasa seakan-akan lautan memanggilnya kembali, mendesaknya untuk mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara ombak. Di dalam saku bajunya, mutiara naga itu memancarkan cahaya halus yang hampir tak terlihat di bawah sinar pagi. Setiap kali cahaya itu berdenyut, jantung Xiaoyan bergetar seirama, seolah benda itu sedang membimbing emosinya. Perasaannya campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit harapan yang sulit ia jelaskan. Ia menatap mutiara itu, mencoba memahami apa sebenarnya yang dimauinya. Benda kecil itu tidak pernah bersuara, namun keberadaannya seakan menarik tirai tipis antara dunia manusia dan dunia yang lebih tua. Dunia yang menyimpan rahasia yang tidak pernah diceritakan, tetua desa sekalipun. Xiaoyan akhirnya mendorong perahunya ke laut. Ombak yang biasanya berderak melawan lambung perahu kini justru terasa lebih lembut, seolah memberikan jalan. Ia mendayung perlahan, mengikuti arah yang seakan ditentukan oleh insting yang bukan miliknya sendiri. Dalam jarak yang cukup jauh dari daratan, kabut menebal, membentuk dinding putih yang membuatnya tidak bisa melihat apapun.
Namun di dalam kabut itu, permukaan laut tiba-tiba memantulkan warna biru muda yang berputar seperti tarian cahaya. Suara pertama yang ia dengar bukan suara angin atau ombak, melainkan suara halus menyerupai bisikan. Bisikan itu muncul dari kedalaman air, mengalun seperti nyanyian yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Xiaoyan menunduk ke permukaan laut dan melihat bayangan yang bergerak dengan anggun di bawah perahunya. Bukan ikan, bukan paus, melainkan sosok panjang berkilau seperti sisik permata. Ia menarik napas panjang, tidak berani bergerak, takut bahwa sedikit gerakan saja akan menghentikan keajaiban di hadapannya. Bayangan itu perlahan naik ke permukaan, dan saat cahaya kabut menyentuhnya, Xiaoyan melihat wajah pertama dari 4 penguasa samudra. Naga Timur, dengan sisik berwarna biru terang seperti fajar yang baru lahir. Matanya lembut namun dalam, seolah mampu melihat seluruh isi hati manusia tanpa bertanya. Naga itu tidak membuka mulutnya, tetapi suara yang terdengar dalam pikiran Xiaoyan jelas. Engkau memegang mutiara yang hilang. Engkau telah dipilih. Suara itu membuat jantungnya berdebar kencang, antara takjub dan takut. Dalam sekejap, kabut terbelah dan langit seolah membuka jalur cahaya di atasnya. Xiaoyan merasa dirinya bukan lagi hanya nelayan miskin dari desa kecil. Ia adalah seseorang yang dipanggil oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang menantinya, satu hal mulai ia sadari. Ia tidak bisa kembali menjadi orang biasa. Laut telah memilihnya, dan tidak ada jalan kembali. Ketika naga timur itu muncul sepenuhnya di permukaan air, cahaya biru lembut memancar dari tubuhnya dan menembus kabut, membuka pandangan yang lebih luas ke tengah samudra. Xiaoyan menatapnya tanpa mampu berkata apapun. Naga itu begitu besar dan agung, namun kehadirannya tidak membawa ketakutan, justru menghadirkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Gelombang di sekitar mereka menurun, seakan laut sendiri bersujud pada penguasanya. Xiaoyan merasakan bahwa ia sedang berada di hadapan makhluk yang jauh lebih tua dari kerajaan manapun yang pernah berdiri di daratan. Tak lama kemudian, 3 pusaran air muncul mengelilingi naga timur. Pusaran itu tidak membahayakan, justru memunculkan warna yang berbeda. Merah keemasan dari selatan, hijau tua dari barat, dan biru gelap dari utara. Dari masing-masing pusaran, 3 sosok naga lainnya muncul, masing-masing membawa aura yang berbeda. Mereka bergerak anggun, tidak saling menyentuh, seperti 4 penjaga alam yang telah lama menjaga keseimbangan dunia. Xiaoyan hanya bisa memandang dengan mata terbelalak, merasa kecil, namun tidak sendirian. Naga selatan memancarkan kehangatan seperti matahari purnama di musim terik. Sorot matanya hangat, seolah memahami penderitaan manusia yang bergantung pada cuaca. Naga ini berbicara dengan suara seperti aliran sungai yang jernih, mengatakan bahwa mutiara naga yang Xiaoyan temukan adalah kunci keseimbangan antara dunia manusia dan dunia air. Tanpa mutiara itu, arus samudra akan kacau. Badai akan datang tanpa kendali, dan ikan-ikan akan kehilangan arah migrasi mereka. Xiaoyan merasakan beratnya tanggung jawab yang tiba-tiba berada di tangannya. Naga utara, dengan tubuh panjang berselimut warna biru gelap hampir hitam, menatapnya dengan tatapan yang tegas namun tidak kejam. Suaranya dingin, tetapi penuh kebijaksanaan. Ia menjelaskan bahwa mutiara naga itu telah dicuri ratusan tahun lalu oleh seseorang dari daratan, menyebabkan ketidakseimbangan yang membuat musim-musim sulit ditebak. Kini setelah mutiara itu kembali ke tangan manusia yang bermaksud baik, keempat Raja Naga memutuskan untuk mempercayakan tugas besar kepada Xiaoyan.
menjaga mutiara itu, dan memastikan ia tidak jatuh ke tangan orang yang salah lagi. Naga barat, dengan warna hijau yang menenangkan seperti hutan setelah hujan, melanjutkan penjelasan dengan suara yang paling lembut di antara mereka. Ia mengatakan bahwa dunia manusia perlahan melupakan keselarasan dengan alam, dan mutiara naga muncul kembali untuk memperingatkan bahwa hubungan antara manusia dan samudra tidak boleh diputuskan. Xiaoyan tidak hanya diminta menjaga mutiara itu, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia air. Keempat naga kemudian bersuara bersamaan, membentuk gema yang bergetar sampai ke tulang Xiaoyan. Engkau dipilih bukan karena kekuatanmu, melainkan karena hatimu. Mutiara itu tidak mencari orang kuat, tetapi orang yang tulus. Kata-kata itu bergema lama setelah suara mereka mereda. Xiaoyan menunduk, merasakan campuran haru dan takut, namun juga tekad yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Ia menerima bahwa hidupnya kini tidak lagi sekadar tentang bertahan hidup di desa pesisir. Ia kini memikul amanah dari 4 penguasa samudra. Kabar tentang perubahan aneh di laut cepat menyebar di desa pesisir. Para nelayan mulai memperhatikan bahwa air menjadi lebih jernih dari biasanya, angin bergerak lebih teratur, dan hasil tangkapan tiba-tiba meningkat. Namun bersamaan dengan itu, terdengar desas-desus bahwa seorang saudagar kaya dari kota telah mendengar tentang cahaya aneh yang terlihat pada malam tertentu di tengah laut. Saudagar itu terkenal serakah, percaya bahwa segala sesuatu yang bersinar pasti dapat dijual dengan harga tinggi. Ketika ia mendengar tentang mutiara bercahaya sebesar kepalan tangan dari para nelayan yang tidak sengaja melihat cahaya di rumah Xiaoyan, ia segera mengirim anak buahnya untuk mencari tahu. Xiaoyan tidak tahu bahwa ancaman sedang mendekat. Ia hanya merasakan bahwa beban mutiara di dalam saku bajunya semakin berat, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Setiap kali ia menyentuhnya, ia merasakan seolah lautan sedang berusaha berbicara kepadanya. Gelombang lebih cepat membaca pikirannya daripada kata-kata. Di saat seperti itu, ia sadar bahwa apapun yang terjadi, mutiara itu harus tetap aman. Namun ia hanya seorang nelayan miskin. Bagaimana mungkin ia melindungi pusaka 4 samudra? Pada suatu sore, ketika matahari tenggelam dan menciptakan garis emas di permukaan laut, 4 naga kembali muncul dalam bayangan ombak. Bukan secara fisik seperti sebelumnya, tetapi sebagai pantulan samar di air, seolah mereka berbicara melalui pantulan dunia lain. Mereka memperingatkan bahwa seseorang dari daratan sedang mencari mutiara itu, seseorang yang tidak memahami keseimbangan alam. Jika mutiara direbut oleh orang yang salah, samudra akan kembali kacau, dan segala harmoni yang mulai pulih akan hancur dalam hitungan hari. Mendengar itu, dada Xiaoyan terasa sesak. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu bagaimana menyembunyikan sesuatu yang memancarkan cahaya ketika malam tiba. Namun naga timur menatapnya tenang melalui permukaan air dan berkata bahwa laut tidak akan membiarkannya sendirian. Xiaoyan diminta membawa mutiara ke sebuah tempat suci di tengah samudra, sebuah pulau kecil yang hanya akan muncul bagi orang yang membawa niat bersih. Di sana mutiara dapat disatukan kembali dengan arus kehidupan yang menjaganya. Pada malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Xiaoyan mendorong perahunya ke laut, menantang gelap dan angin yang mulai berubah. Di kejauhan, awan tampak mengumpul, seolah badai besar bersiap turun lebih cepat dari seharusnya. Namun mutiara di saku bajunya bersinar lembut, menciptakan lingkaran cahaya kecil yang membimbingnya.
Setiap kali perahunya goyah, cahaya itu menenangkan gelombang, membuka jalan yang cukup bagi perahu kecil itu untuk tetap bergerak maju. Yang tidak ia sadari, sebuah kapal besar sudah mengikuti dari kejauhan. Di atasnya sang saudagar kota berdiri dengan mata berbinar penuh keserakahan, yakin bahwa ia akan mendapatkan benda paling berharga yang pernah dengar dalam hidupnya. Bagi sang saudagar, lautan hanya tempat mencari untung, bukan tempat untuk dijaga. Badai yang mulai terbentuk di langit seolah mengetahui niat itu, dan laut bersiap mengambil keputusan. Di tengah perjalanan, badai akhirnya pecah. Kilat membelah langit, menyinari permukaan laut yang bergejolak hebat. Perahu kecil Xiaoyan terombang-ambing seperti daun kering, tetapi ia tidak menyerah. Cahaya mutiara di genggamannya semakin terang, seolah memohon agar ia tidak goyah. Angin bersiul, tetapi setiap kali ia merasa akan terlempar ke laut, muncul gelombang halus dari samping yang menahan perahunya. Pertanda bahwa para naga tidak meninggalkannya. Dalam cahaya kilat, pulau kecil itu muncul. Pulau yang tidak pernah digambarkan di peta manapun, hanya pasir putih, sebatang pohon laut, dan batu besar di tengahnya. Cahaya mutiara bergetar kuat, seperti mengenali rumahnya. Xiaoyan menepi, melompat ke pasir, dan berlari menuju batu itu dengan seluruh tenaga. Ia tidak ingin terlambat, terutama setelah melihat kapal besar saudagar muncul dari gelap, diterangi kilat yang membuatnya terlihat seperti monster besi yang tamak. Ketika ia meletakkan mutiara itu di atas batu, permukaan batu langsung memancarkan cahaya 4 warna: biru timur, merah selatan, hijau barat, dan biru tua utara. Cahaya itu berputar mengelilingi mutiara, membentuk pusaran cahaya yang naik ke langit. Badai berhenti seketika, seolah seseorang menutup tirai angin dengan satu gerakan. Laut yang bergejolak berubah tenang dalam hitungan detik. Dari kedalaman samudra, 4 naga muncul, kali ini dalam wujud besar mereka, berdiri di sekeliling pulau seperti para penjaga langit. Saudagar yang baru tiba di tepian pulau terjatuh ketakutan. Perahunya yang besar hancur diterjang gelombang yang secara ajaib hanya menerjang ke arah kapal itu, bukan ke arah Xiaoyan. Laut seolah menunjukkan kepada dunia siapa yang layak menyentuh pusakanya dan siapa yang tidak. Saudagar itu berusaha lari, tetapi ombak menyeretnya kembali ke perahu pecahnya tanpa melukai nyawanya, hanya mengusirnya dari wilayah yang tidak seharusnya ia injak. Naga utara memandangnya dingin, membuatnya lari ketakutan, hingga ia tidak pernah kembali ke desa itu. Xiaoyan berlutut di depan mutiara, merasakan kehangatan yang lembut menjalar ke seluruh tubuhnya. Naga timur berbicara pertama kali, suaranya mengalun damai, seperti fajar yang menyentuh permukaan laut. Engkau telah mengembalikan keseimbangan. Engkau telah menjaga amanah yang pernah hilang. Laut berutang budi padamu. Cahaya dari keempat naga naik ke udara, menyatu dengan mutiara yang kini berubah menjadi pancaran cahaya murni. Mutiara itu perlahan terangkat ke udara sebelum tenggelam, kembali ke samudra, kembali ke tempat asalnya. Ketika cahaya itu mereda, hanya angin lembut yang tersisa. Xiaoyan berdiri, lelah namun damai, mengetahui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang jauh melebihi dirinya. Para naga kembali ke kedalaman laut, namun sebelum pergi, naga barat berkata, "Mulai hari ini, laut akan mengenal namamu. Engkau bukan hanya nelayan, engkau sahabat samudra." Ombak menyentuh kakinya dengan lembut, seolah mengucapkan terima kasih. Xiaoyan kembali ke desanya pada pagi berikutnya. Laut lebih tenang dari sebelumnya. Burung-burung camar terbang rendah.
dan para nelayan heran melihat cahaya fajar yang begitu jernih. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka merasakan perbedaan. Xiaoyan kembali pada kehidupan sederhananya, namun tanpa kesulitan seperti dahulu. Laut kini seolah menjaga setiap langkahnya, memberi hasil melimpah, dan melindunginya dari badai. Ia tidak meminta kekayaan, ia hanya ingin hidup dalam damai. Dan setiap kali ia memandang samudra, ia tahu bahwa di kedalaman sana, 4 raja naga mengawasinya, bukan sebagai penguasa yang jauh dan menakutkan, tetapi sebagai sahabat yang pernah menitipkan amanah kepada seorang nelayan miskin bernama Xiaoyan.